Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama channel saya, Mas Goncel. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sedikit tentang mobil yang mewah, terasa nyaman di kelasnya, nomor satu malah, saingannya sedikit dan harga bekasnya cukup murah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview mobil Grand Livina tahun 2017, transmisinya manual, tipenya SV teman-teman, cc nya kurang lebih 1500 cc dan PKB nya cukup murah di tahun sekarang, tahun 2020, yaitu sekitar 2.488.000. Ya, inilah mobilnya, velgnya racing. Spionnya masih manual, belum retract, masih manual. Ini dari samping ya, kita lihat dari belakang teman-teman. Mobil ini saya menilai sangat indah dan handlingnya lumayan. Ada yang banyak bilang mobil ini lemot ya teman-teman, tapi mobil ini memang bukan untuk handling yang galak, tapi memang mengutamakan kenyamanan. Di kelasnya belum ada yang mengalahkan pada zamannya itu urusan kenyamanan dari Grand Livina. Grand Livina ini kalau dari belakang sudah cukup cakep, tapi menurut saya ada yang kurang. Kalau mungkin dikasih spoiler sedikit di sini. Di sini ada spoiler tuh, mungkin lebih kelihatan sporty. Dia belum ada, sudah ada defogger ya. Defoggernya belum ada. Ini udah ada. Tuh, kita lihat dari agak jauh. Sangat-sangat elegan teman-teman. Mobilnya warna hitam, velgnya sudah racing, Rutun. Untuk spesifikasi bannya dia udah pakai ring 15. Ini pakai Dunlop ya. Udah cukup cakep, bawaan dari Nissan. Udah 2 tone. Tuh. Oke teman-teman, kita coba untuk cek dari kap mesinnya seperti apa. Bukanya dari dalam. Ini ada tombol. Nah, ini untuk bensin, ini untuk kap depan. Kita cek kap depannya. Mobil ini materialnya cukup bagus teman-teman, platnya tebal. Kalau Nissan memang terkenal dia bahannya tebal ya, jadi bukan kaleng-kaleng. Kalau bandingin dengan SCGC sih nggak apple to apple. Di kapnya mesin ini mobil bertenaga 1500 cc ya. Dia injeksi, mesinnya terkenal bandel, irit di kelasnya. Ini ada untuk wiper, mesinnya, minyaknya. Radiator ada di sini, dan AC-nya tuh sangat dingin sekali teman-teman, karena radiatornya tuh cukup besar kalau dibandingkan dari Papansa atau mah halus ini. Tuh, ini
bisa mengeluarkan tenaga kurang lebih sampai 1000 sampai 2000 horsepower tenaganya. Cuman di putaran bawah mobil ini terkenal sangat lemot. Biar tidak penasaran, nanti teman-teman kita akan tes saat mobil ini berjalan. Oke teman-teman, seperti biasa teman-teman, kalau kita menutup kap mesin jangan kita dorong, kita naikkan aja secukupnya, baru kita lepas. Ini kenapa? Kalau kita tekan, kalau yang platnya ini tipis, ini bisa peyok, mengurangi keindahan dari eksterior mobil kita. Oke teman-teman, kita akan cek interior dari mobil ini. Yuk. Dia untuk handle-nya masih belum ada chrome ya, tapi untuk tipe yang di atasnya lagi itu dia udah chrome. Dia sudah model cokel gini ya, warnanya hitam. Iya, kita masuk ke dalam kabin, ke interiornya, kita lihat satu-satu. Nah ini teman-teman semuanya, saya sudah ada di dalam mobil Grand Livina SV tahun 2017. Jadi penampakannya seperti ini. Setirnya dua warna, tapi di sini belum ada aksen-aksen untuk ini ya, audio dan lain sebagainya. Dia masih polos dengan emblem Nissan, dan ada dua sun visor. Sun visornya coba kita lihat sudah ada kacanya apa belum. Oh, belum ada kacanya, jadi kalau untuk mau ngaca dia belum ada. Ini juga di ruang sebelah pengemudi juga masih kosong. Ini karena dikasih untuk tempat CD ya, tambahan atau aksesoris. Kita buka lagi. Aduh gerah, ngomong, kita hidupin AC-nya dulu. Ini setirnya seperti ini, dengan speedometernya bentuknya seperti ini. Tuh, di sini ada pengaturan kilometer per jam, ini RPM-nya, dan di tengah itu coba di zoom, kelihatan nggak? Sorry, saya zoom. Ini untuk informasi dari odometer bensin. Yang sebelah kanan dia masih 2 strip ya kan, ada penunjuk waktu jam, kurang lebih kita di sini jam 12.46. Ini untuk kondisi frekuensi dari radiator. Kita ada layoutnya, dia ada trip A, trip B, dan rata-rata ini ya untuk konsumsi BBM-nya. Nah ini mobilnya ada dua kisi-kisi AC di pojok kanan dan di sebelah ruang pengemudi, sedangkan di tengah ada dua, ini ada kisi-kisinya. Di ininya kaca untuk melihat ke belakang dia masih manual, tapi sudah ada ini untuk kalau kita silau di belakang. Nah kalau kita silau di belakang kita bisa beginiin, tidak tahu ini namanya apa. Ruang pengemudinya seperti ini, klaksonnya ada dua di sini. Klaksonnya ada dua teman-teman, ini dan ini nyala. Nah di sini sudah ada apa? Coba kita tutup dulu. Tuh, dia udah electric mirror teman-teman. Udah electric mirror dan ada tombol dari elektrik. Dia ada 4, bisa disetting di sini dari ruang pengemudi. Ini untuk jendela kiri ya, fungsi semua tuh, fungsi semua. Ini juga belakang berfungsi kan, tuh belakang berfungsi. Dia sudah ada ini central lock untuk ini pintu sebelah kanan, sedangkan di bawah kisi-kisi AC sini dia ada teman-teman tombol untuk pengaturan kaca, pengaturan dari kaca dari sen ini, spion. Nih, ini kalau kita nyalakan ke kiri nih, ini ke kiri, ke kanan ya. Ini aturnya seperti ini tuh.
lihat ya. Nah, tuh. Dia udah bisa elektrik di sini untuk pengaturan kaca dalam dari spion. Kalau yang gini kayak ini ada tombol dummy, ada sebelah ini dummy, aksesoris. Ini untuk kunci, untuk menahan biar enggak ini pintunya kan sudah. Dan untuk ruang akomodasinya cukup sempit. Ruang akomodasinya cukup sempit, bahkan ini kalau ditaruh botol hanya botol yang kecil ya, botol yang kecil yang 15 sampai 20 mili itu. Ini untuk tempat koin atau uang-uang untuk jajan, untuk parkir. Dan ini juga ada ruang penyimpanan kecil nih. Ini teman-teman, ini bukan untuk penyimpanan, ini untuk settingan untuk kelistrikan. Ini sudah double din videonya, touchscreen ya kan. Dan untuk AC-nya bentuknya kisi-kisinya seperti ini, seperti tombol kompor ya. Nah gini, puter-puter. Ini dummy, ini tombol-tombol dummy. Ini untuk ngecas pakai HP. Ini termasuk untuk penyimpanan, bisa buat simpan kacamata atau parfum lah ya, atau hand sanitizer untuk zaman sekarang. Transmisinya masih manual, sudah double airbag. Ini airbag, dan ini untuk laci penyimpanannya cukup luas, bisa dilihat ya, cukup luas teman-teman, cukup luas sekali. Dan di sebelah kiri juga ruang akomodasinya yang sempit, sama seperti sebelah kanan, dia sudah pakai electric window. Dan untuk handle di sebelah kanan dia tidak ada, ini tidak ada. Di sebelah kiri dia ada ini. Nah, ini untuk handle tangan, dan dia sudah AC-nya sudah double blower, cuman dia tidak di atas ya. Ini tampilan belakangnya, dia tidak di atas. Yuk sekarang kita tengok untuk baris kedua. Baris keduanya seperti apa, kita tengok. Ini dari baris kedua ya, ini baris keduanya. Materialnya cukup bagus, solid. Dia soft touch ya, tapi ini enggak soft touch, ini keras. Ini juga ada handle ini untuk pegangan tangan, kanan kiri ada, yang belum ada tadi di ruang pengemudi. Untuk kursinya sudah bisa diatur, ini sudah bisa diatur, ada ininya. Ini udah di asli dari bawaan pabriknya, dia udah dipakai jok kulit ya, pakai jok kulit nih tuh kan. Double blowernya ada di sini teman-teman. Nah ini double blowernya di sini teman-teman. Nah jadi, tapi kalau saya sih enak di atas ya, jadi lebih merata kenanya sampai ke baris ketiga. Cuma kalau di sini sih udah cukup membantu daripada nggak ada sama sekali. Ini settingannya seperti ini. Untuk posisi legroomnya cukup luas teman-teman. Dia ada, sorry kameranya agak susah nih. Legroomnya cukup luas, jarak kita segini, dan kita selonjor ini masih bisa, nyaman banget jarak antar kaki. Dan untuk baris kedua akomodasinya juga sama, dia sempit ya. Ini juga untuk koin, ini untuk jendela naik turun, ini untuk botol kecil ya, tapi kurang banget ini lubangnya. Untuk akomodasi saya rasa masih kurang. Oke, ini di sebelah kiri juga. Nah, oke, kita cek ke baris ketiga. Baris ketiganya seperti apa? Seperti ini. Ini baris ketiganya biasanya untuk anak-anak saja, tapi kalau untuk orang dewasa yang tingginya di atas 170 ini susah ya. Tapi untuk saya yang tingginya kurang lebih 160 ini masih bisa acceptable. Nah, ini joknya udah dilapis kulit, ada sabuk pengaman, ada juga sabuk pengaman. Ini ada tempat konsul botol kecil di situ, ada di situ juga ada dua. Untuk charger colokan juga nggak ada. Di baris kedua juga sudah ada sabuk pengaman.
Di sebelah kiri satu, di sebelah kanan juga satu. Udah cukup adjustable ya. Ini handgame-nya ini fix, model fix, dan di tengah sini bisa untuk sandaran tangan atau siku. Nah, ini. Dan di sini ada tempat untuk botol. Ini cukup untuk 2 botol. Jadi kita berdua di sini enak nih. Kita tangannya bisa seperti ini, teman-teman. Mantap kan, teman-teman? Mobil ini nyaman sekali, senyap karena dia pendek ya. Jadi rodanya pendek, jadi dia stabil untuk kebut-kebutan nih, stabil banget mobilnya. Cuman di putaran bawah agak RPM-nya cukup lemot. Ini bisa ditekuk seperti ini. Iya, oke. Kita coba cek tengok kita ke baris ketiga. Untuk bagasinya modelnya seperti ini. Dia masih pakai handle ya. Masih pakai handle. Kita tekan seperti ini. Kita tarik ya, tuh. Gasnya masih lancar banget, teman-teman. Dari bagasinya cukupan ya, cukup luas. Ini sedang ya, cukup luas. Tapi kalau ingin membutuhkan yang lebih besar, ini bisa ditepuk ke sana. Ini agak macet, sorry, agak macet. Ini bisa ditepuk dan ini bisa untuk menambahkan volume dari bagasi untuk menambah bawaan atau barang-barang kita. Dan di bawah sini ada yang namanya untuk ban cadangan atau tool ya, atau toolkit untuk mobil ini. Cukup luas, nyaman banget nih mobil. Irit lagi ya. Kalau untuk spare part memang kalau dari merek ini terkenal mahal. Tuh, berat banget ini, teman-teman. Platnya tebel banget. Tuh. Lampunya belum LED, masih fog lamp biasa, bohlam biasa. Dengan ini, coba kita perhatikan di samping tuh, kalau ada lekukan manis tuh lebih tajam kelihatannya. Cuman ini polos banget. Tapi overall menurut saya mobil ini cukup modelnya nggak gampang ditelan zaman. Ya kan? Ini mobil sangat oke sekali nih. Ada antinanya. Oke, sekian dulu teman-teman reviewnya dari International. Kita coba untuk jalan. Baik teman-teman, kali ini kita ada di dalam mobil Livina. Kita akan coba bagaimana menjalankan mobil ini dan nyamannya seperti apa. Mari kita coba tes. Untuk pertama-tama, untuk mengemudi, saya selalu mengingatkan kepada penonton, kita harus atur posisi duduk kita dulu, senyaman kita dulu, sesuai postur kita. Dan tentunya jangan lupa memakai sabuk pengaman. Iya, pengamannya seperti ini. Tuh kan, simple. Baik, mobil ini manual. Kita ada di jalanan yang modelnya paving. Bagaimana rasanya, dan nanti ada di jalan yang aspal seperti apa bedanya. Kita kalau manual sekalian tutorial untuk menjalankan mobil yang belum bisa. Kita injak rem, handremnya kita turunin ke bawah. Nah, sebelum memasukkan gigi yang pertama, kaki kanan menginjak rem dulu untuk antisipasi kalau mobil ini lompat. Oke, kita masukkan langsung ke gigi pertama. Kopling kita tekan penuh, gigi masuk ya teman-teman ke satu. Kopling kita lepaskan pelan-pelan. Ya, kita lakukan pelan-pelan dan jalan aja, kita ikutin alur dari jalannya mobil ini. Kalau untuk teman-teman yang ada di Semarang, kita ini reviewnya ada di daerah sekitar Pasar Pedurungan, di dekatnya rumah Bapak Dai Bahtiar ya. Ini kita ada di Jalan Sabta Prastya ya, kita keluar dari komplek perumahan. Nyaman bro, mobil ini nyaman banget. Tadi ada sedikit jalan nggak rata nih, nyaman banget tuh, lihat setirnya anteng. Di sini soft touch semua nih, soft touch tuh, tapi solid teman-teman, nggak gludak-gludak nih.
karena mobil masih usianya juga cukup muda. Kalau di Semarang harga untuk Livina tipe SV ini 2017 sekitar berapa Pak kamera? Tahu nggak Pak kamera? Kalau untuk ininya mungkin sekitar masih di atas 100 ya. Iya. Tapi mobil ini kan masih cukup murah ya dibanding pesaingnya, apalagi yang labelnya T itu dengan tahun yang sama tapi dengan fitur nyamannya seperti ini yang berbeda dengan merek sebelah. Mobil ini patut untuk jadi opsional teman-teman semuanya. Lihat jalannya nggak begitu lebar, kita jalan pelan. Enak banget loh ini teman-teman, cc-nya 1500. Coba kita ini sekalian cek radius putarnya. Kalau untuk Xenia sih radius putarnya masih enak banget nih, cukup luas ya, radius putarnya luarnya itu juga oke. Cuman kalau kita ada di perkotaan dan salah jalan ini sepertinya agak susah, karena memang panjang dari mobil Livina ini cukup panjang, kurang lebih ada 1-2 meter lebih lah teman-teman. Kita muter ke jalan yang agak rame. Bagaimana kalau mobil ini rasanya di sedikit kemacetan tuh. Biasanya di arah pasar Pedurungan situ agak rame, padat, apalagi ini menjelang Lebaran. Nah ini teman-teman, enak banget. Dari gigi 2 ini pun nggak saya turunin tadi dari belokan, mobilnya masih nyaman banget, gasnya masih ngisi. Tuh, belum saya ganti nih gigi. Radius putarnya oke punya ini teman-teman, dan tenaganya cukup gede ini. Cuman kalau di model kayak RPM rendah terus kita ngegas sih ya, mobil ini kurang cocok. Nah ini pasar Pedurungan nih di kiri tuh teman-teman. Nah sekalian pengenalan kota Semarang kita nih test drive. Nah, kenalan kota Semarang ini di kemacetan masih enak lah ya untuk jalan padat, apalagi yang maticnya ya. Cuman kalau konsumsinya, kalau Livina yang matic memang sedikit agak lebih boros dari tipe yang manualnya teman-teman semuanya. Tapi kalau untuk di kota Semarang khususnya, atau di kota-kota kecil itu yang tipe manual masih banyak diminati. Ini agak silo ya, kita pakai sun visor. Oke, nanti putar ke pom bensin. Dia RPM 2500 udah mulai ngereng ya ini ya. Ini aku tambahin 3. Udah enak banget nih mobil. Kalau untuk konsumsi sehari-hari Bang Iwan sekitar berapa Bang? 1 liter nyampe berapa Bang? Ini masih kuat. 15 bisa ini Bang? Bisa. Tuh. Banding 15 masih masuk. Untuk info teman-teman, mobil ini sehari-harinya diisi Pertalite ya, Pertalite ya. Pertalite boleh, Pertamax boleh. Dia minimal minumnya Pertalite. Ya. Dia bisa sampai rata-rata konsumsi BBM-nya kurang lebih 1 liternya bisa capai 15 km. Ini sangat irit sekali. Jadi sama mobil-mobil kecil pun dia nggak kalah irit. Kalau untuk selama 3 tahun ini nggak ada penggantian apa aja nih Bang Iwan? Oh ini masih full orisinil semua. Tuh, mobil ini masih sangat reliable, acceptable di tahun 2020 ini teman-teman. Kita lihat 3 tahun tuh belum ada penggantian yang berarti, paling servis rutin aja, ganti oli mesin gitu, oli apa satunya lagi tuh, Perawatan rutinitas saja. nah, perawatan servis bulanan aja. Kamu persini aja terus balik. Yang penting jangan telat saja. Cuman memang terkenal kalau mobil Livina ini dari Nissan, dia memang terkenal spare partnya agak mahal. Sebenarnya nggak mahal sih, karena memang tidak ada KW-nya, jadi kita harus beli spare part aslinya. Cuman kalau dihitung dengan pemakaian masih murah. Karena apa? Karena
kalau kita beli spare part aslinya itu umur usianya spare part tuh panjang guys, panjang. Tuh kita coba lagi di radius putar di sebelah sini tuh seperti apa, nyampe nggak satu kali. Ini ban kanan kita nggak polling ke tepi, kita di tengah-tengah aja standar. Kita coba putar balik, radius putarnya seluas apa. Yuk, jalannya kameramen, bisa satu kali apa enggak? Iya, kita coba. Oh, nggak bisa. Dua kali baru bisa guys. Ya karena mobil ini salah satunya volumenya memang ramping, bagus nih ramping. Cuman panjangnya ini yang agak panjang gitu. Dia hampir mirip Innova loh ini untuk dimensi panjangnya. Tapi untuk ground clearance-nya dia masih pendek. Jadi enak banget nih, handling stabil. Mau dibawa tol paling cepet, udah pernah paling banter atau paling cepet berapa kilometer per jam nih Bang? Wah, sampai 160. 150 perjalanan ke Jakarta ya paling ya sama bos ya. 160 km per jam anteng. Iya. Anteng teman-teman. Nyaman karena mobil ini memang landai rendah gitu. Ya. Cuma kelemahan dari mobil yang rendah seperti itu ya tahu sendiri kan, dia gampang gasruk. Yang kedua, kalau untuk muatan banyak pun atau full penumpang pasti terkesan ambles. Begitu. Setiap mobil kan ada minus plusnya teman-teman. Nah, kita balik ke tempat review kita yang di awal tadi. Jalanan cukup lengang. Ini kebetulan hari Sabtu ya, hari Sabtu, dan ada dari Semarang perintah itu kita PKM atau pembatasan kegiatan masyarakat. Cuman mohon maaf ini saya nggak pakai masker kebetulan, cuman kan kita tetap jaga jarak sama kameramen kita. Doa saya semoga teman-teman dan kita semuanya di seluruh dunia ini bisa terbebas dari virus corona atau COVID ini ya, COVID-19 ini, agar segera musnah dari peredaran di dunia ini. Karena kita tahu efek negatifnya juga sangat banyak sekali, bahkan di sektor ekonomi sampai mempengaruhi dari beberapa sektor, mulai dari pengusaha sampai BUMN. Oke teman-teman, kita masuk ke seksi kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya, mobil ini di tahun 2020 masih sangat layak untuk dibeli dengan budget yang cukup murah dibandingkan kompetitornya. Mobil ini sangat nyaman, fiturnya juga lumayan, ada keselamatan, ABS, airbag, terus ini apa ini namanya, sabuk pengaman. Itu masih cukup bisa lah mumpuni untuk diajak jalanan Indonesia. Terus yang selanjutnya, mobil ini sangat terkenal irit, cc-nya 1.5, tapi kalau di STNK masih 148 berapa gitu, kita berarti 1.5 atau 1.500. Tenaganya cukupan, enak. Bahkan kalau di torsi atas, mobil ini jangan tanya, stabil dan kenceng. Masih layak. Kalau kalian ingin memiliki mobil bekas yang nyaman di kelasnya dan mewah ya, kalau saya rasa ini soft touch-nya solid semuanya. Mobil ini patut diperhitungkan dalam list kalian semua teman-teman. Dan kekurangan dari mobil ini ada beberapa ya. Satu tadi sudah saya sebutkan, ground clearance-nya rendah. Jadi kalau untuk jalan pedesaan mobil ini kurang cocok. Untuk muatan atau niaga pun ini juga kurang, karena nanti terkesan tambah ceper mobil ini. Dan tapi ini untuk 7 penumpang masih oke lah, masih nyaman. Tapi untuk bawaannya tuh masih kurang lah. Nah itu, dan PKB-nya cukup murah teman-teman. Saya ingatkan lagi, untuk tahun 2017 PKB-nya di tahun 2020 ini kurang lebih 2,4 juta. Masih murah teman-teman ya. Untuk aksesoris memang dia nggak rame kayak chrome atau garis-garis tajam di bodi samping, dia nggak ini, karena dia lebih ke tipe yang lebih elegan ya teman-teman, nggak kayak yang merek sebelah yang bentuknya sporty banget gitu, dan anak muda juga suka. Itu teman-teman,
review singkat dari saya, Mas Boncel. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share teman-teman. Saya tunggu komen yang kritik dan sarannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia tempatnya salah dan khilaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.